أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji." Surat Ali Imran ayat 8 sampai ayat 9. Sikap orang yang ilmu pengetahuannya telah mendalam. Mereka selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mereka tidak sanggup lagi memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah agar selalu dipelihara, dipimpin, diberi petunjuk, dan jangan sampai mereka tergelincir ke jalan yang sesat setelah mereka mendapat petunjuk. Dan doa mereka difahami bahwa yang mereka mohonkan itu bukanlah semata-mata keselamatan dan kebahagiaan duniawi, tetapi juga mereka memohon kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Dalam doa orang-orang yang ilmu pengetahuannya telah mendalam itu, tergambar pula keyakinan mereka, yaitu mereka meyakini kedatangan hari kiamat. Dan setelah itu Allah mengumpulkan seluruh makhluknya untuk
diperhitungkan segala amal perbuatannya yang telah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Mereka yakin bahwa pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal baik dengan pahala yang berlipat ganda dan membalas semua perbuatan dosa dengan azab yang setimpal. Kedatangan hari akhirat dan pengumpulan makhluk pada hari itu merupakan janji Allah kepada manusia, orang-orang yang ilmu pengetahuannya mendalam, yakin benar bahwa Allah pasti menepati janji-janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, kalau kamu menghendaki aku lebih dekat denganmu daripada bicaramu sendiri, lebih dekat daripada bisikan hatimu, nyawa dengan jasadmu, penglihatan dengan matamu, atau pendengaran dengan telingamu, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan apa yang diusahakan sebagai bekal untuk hari esok. Surat Al-Hasr ayat 18. Maksudnya amal kebajikan untuk bekal di hari akhirat. Ketahuilah bahwa semua manusia memiliki nafsu keinginan sebagai tabiat untuk berbuat jahat, dan ia merupakan musuhmu yang pertama dari bagian tentara iblis. Karena kekuatan setan terletak pada hawa nafsumu, maka jangan beri kesempatan nafsu untuk menghayalkan hal-hal kosong yang penuh tipu daya. Ciri khas nafsu ialah merasa enak, lalai, santai, atau malas, dan semua ajakannya bersifat batil. Andaikan engkau mau menuruti perintahnya, lambat laun engkau rusak atau lupa, tidak memperhitungkan, engkau pasti hanyut ke sana dan sulit sekali menolak keinginannya. Padahal semua itu akan mengajakmu ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nafsu tidak bisa diajak ke arah kebajikan. Dia merupakan sumbernya bencana. Dan itu merupakan salah satu simpanan tentara iblis yang akan bermuara pada semua kejahatan. Dan tidak ada zat yang lebih mengetahui kecuali yang menciptakannya sendiri. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang bisa menyampaikan
kabar tentang apa yang tidak kita ketahui, apakah dari unsur kebajikan atau unsur kejahatan. Bila mana seseorang hamba mengambil langkah berpikir, merenung dan menghayati mengenai semua yang telah terjadi untuk mencari akhiratnya, maka itu merupakan cara berpikir untuk membersihkan hati. Sebagaimana ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Demikian tafsiran Imam Abu Laith radhiyallahu an. Seharusnya orang yang punya akal menobati dosa-dosa masa lampau dan seharusnya berpikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyedikitkan lamunan, mempercepat tobat, meninggalkan yang dilarang, sabar dan mengekang nafsu, dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, sebab nafsu merupakan berhala. Karena barang siapa yang mengeluh-elukan hawa nafsu, artinya ia menyembah berhala. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, maka dialah yang bisa mengalahkan nafsu. Diriwayatkan sesungguhnya Malik bin Dinar radhiyallahu an pernah berjalan-jalan di pasar Basrah. Ia melihat buah tindan, amat menyukainya. Kemudian ia melepas sandalnya untuk digadaikan buat membeli buah tin. Dan ia berkata, berikan buah tin kepadaku, dan ini sebagai gantinya. Pedagang buah berkata, sandalmu tidak cukup untuk membeli 1 buah pun. Malik bin Dinar pun pergi dari situ. Tiba-tiba ada seorang bertanya pada pedagang buah, kamu tidak mengenal siapa dia? Tidak, jawab pedagang. Dia adalah Malik bin Dinar, katanya. Pedagang buah langsung memenuhi baki dengan buah tin dan langsung diletakkan di atas kepala budaknya. Kalau Malik menerima pemberian ini, kamu menjadi merdeka. Budak itu pun lari mengejar Malik. Sesampai di sana, budak berkata, terimalah pemberian ini dariku. Malik bin Dinar menolak. Budak itu berkata lagi, terimalah pemberian ini, sebab di dalamnya menyimpan kebebasanku sebagai budak. Malik bin Dinar menjawab, andai di dalam ada kemerdekaanmu, maka di dalamnya pula ada siksaku. Si budak terus membujuknya, namun Malik tetap menjawab, aku bersumpah tidak menjual agamaku demi buah tin, dan aku tidak akan makan buah tin sampai hari kiamat. Diceritakan Malik bin Dinar sakit yang menjadi sebab kematiannya. Ia menginginkan semangkuk madu dan susu untuk campuran roti. Si pelayan langsung menyediakan keinginan
Malik. Sesaat Malik melihat makanan tersebut, kemudian berkata, "Wahai nafsu, engkau sudah sabar selama 30 tahun dan umurmu sekarang tinggal sesaat." Malik langsung membuang makanan itu. Ia pun meninggal dunia dengan selamat. Ia selalu sabar dengan cobaan nafsu. Dan memang begitu para nabi, para wali, dan orang-orang yang kuat imannya, para shodiqin dan para zahidin. Nabi Sulaiman alaihi salam bin Dawud alaihi salam berkata, "Sesungguhnya pekerjaan mengalahkan nafsu lebih berat daripada menaklukkan sebuah kota sendirian." Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah berkata, "Aku dan nafsuku tidak pernah ada kecuali hanya seorang penggembala kambing. Acap kali dia menggiring kambingnya dari satu arah, maka kambing-kambing kembali berpencar lewat arah lain. Dan barang siapa yang berhasil membunuh nafsu, ia akan dikafani dengan rahmat dan dikebumikan pada kemuliaan. Dan barang siapa yang hatinya mati mengikuti hawa nafsu, ia akan dikafani dengan laknat dan dikubur di bumi siksaan." Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu an, "Perangilah nafsumu dengan melakukan ketaatan dan riyadoh." Dan maksud riyadoh ialah meninggalkan tidur, sedikit bicara, sedikit makan, dan sabar dari gangguan manusia. Sebab sedikit tidur bisa memperbaiki hati, sedikit bicara bisa selamat, dan sabar dari bencana bisa membuat derajat semakin tinggi. Juga sedikit makan bisa mengurangi kesenangan nafsu. Banyak makan bisa menimbulkan kerasnya hati dan sinarnya cahaya hikmah, sementara kenyang hanya membuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terangilah hatimu dengan lapar, perangi nafsumu dengan lapar dan haus, dan ketuklah pintu surga dengan lapar juga. Dan pahalanya orang lapar seperti pahalanya orang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya tidak ada amal yang dicintai oleh Allah kecuali lapar dan haus. Sedangkan orang-orang yang memenuhi perutnya tidak akan mampu memasuki kerajaan langit dan tidak pula merasakan manisnya ibadah." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Setelah aku masuk Islam, aku tidak pernah kenyang. Semua ini agar aku bisa merasakan manisnya ibadah kepada Tuhanku. Juga tidak pernah minum yang segar-segar sampai bertemu Tuhanku. Karena banyak makan akibatnya menyedikitkan ibadah, sebab badan bisa berat dan mata selalu ingat tidur. Tidak akan sungguh-sungguh terhadap sesuatu kecuali hanya tidur, dan ini jelas seperti bangkai yang terbuang percuma." Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin dari Luqman Al-Hakim. Ia berwasiat kepada anaknya, "Jangan banyak-banyak tidur dan makan, sebab kelak di hari akhirat bisa miskin dari amal soleh." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jangan membunuh hatimu dengan memperbanyak makan dan minum, karena hati pun bisa mati
seperti matinya tanaman yang terlalu banyak air. Padahal orang soleh zaman sekarang banyak melakukan hal itu. Perut letaknya di bawah hati ibarat belanga yang penuh dengan air mendidih, yang mana asapnya bisa mengotori hati. Semakin banyak asap yang keluar, hati pun semakin hitam, dan membisakan perut penuh, ia bisa menghilangkan kecerdasan. Al-Kisah dari Yahya bin Zakaria alaihi salam. Pernah iblis menampakkan diri beberapa kali. Yahya alaihi salam berkata kepada iblis, "Ini apa?" Jawab iblis, "Ini adalah kesenangan yang aku buat untuk menggait anak cucu Adam alaihi salam." Yahya berkata, "Apakah di dalamnya ada buatku?" "Tidak," jawab iblis, "hanya saja engkau pernah kenyang pada semalam saja, lalu aku rusak sholatmu." "Itu sudah pasti," jawab Yahya alaihi salam, "makanya aku tidak akan kenyang selama-lamanya." Iblis menjawab, "Juga hal yang pasti, aku tidak pernah memberi nasihat kepada siapapun selama-lamanya." Ini kisah seorang yang tidak pernah kenyang kecuali hanya semalam saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selalu kenyang seumur hidupnya, sementara ia mengharapkan suatu ibadah? Ada lagi cerita mengenai Yahya bin Zakaria alaihi salam. Ia pernah kenyang dari roti dan gandum, dan semalam ia tertidur ketika zikir kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, "Wahai Yahya, apakah engkau menemukan perkampungan yang lebih baik dari perkampunganku, atau engkau menemukan tempat bersanding yang lebih baik dariku? Demi keagunganku dan keluhuranku, andaikan engkau melihat surga Firdaus dan neraka Jahanam, niscaya engkau menangis mengeluarkan nanah sebagai ganti habisnya air mata, dan engkau akan memakai besi sebagai ganti." Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, kita bisa mendidik diri kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa ala niyati wa la yakhfa alaika syai'un min amri wa anal ba'isul faqir wal mustaghithul mustajir wal wajilul mushfiqul mu'tarifu ilaika bidambih. As'aluka mas'alatal miskin wa abtahilu ilaika btihala mudnibid dhalil wa ad'uka du'a khaifid dharir du'a man khudu'at laka raqabatuh wa dhalla laka jismuh wa ragama laka anfuh
Wahai Allah, Engkau mendengar perkataanku, mengetahui dimanapun aku berada, mengetahui apa yang saya rahasiakan dan yang terbuka dariku. Tiada sesuatu pun dari permasalahanku yang samar bagimu. Aku orang sengsara yang membutuhkan pertolongan, orang yang lemah yang membutuhkan perlindungan, orang yang takut dan gemetar mengakui dosa-dosa di hadapanmu. Aku orang miskin yang amat membutuhkan pertolonganmu, orang berdosa dan hina yang merintih memohon pengampunanmu. Aku orang yang amat takut kepadamu. Aku buta, bertekuk lutut, dan menyungkurkan muka serendah-rendahnya di hadapanmu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Wahai Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku hambamu. Akan aku penuhi janjiku kepadamu sekuat tenagaku. Aku mohon perlindungan dari akibat buruk perbuatanku. Aku mengakui kenikmatan yang Engkau anugerahkan kepadaku dan mengakui pula dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nabi SAW menjamin siapa yang membacanya pagi dan malam dan mati pada hari itu, ia akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.